ulur proses perceraian Nikita Mirzani dengan Dipo Latif memasuki babak baru. Setelah sebelumnya Nikita sempat mencabut gugatan sebelum akhirnya didaftarkan lagi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang perdana perceraian Nikita Mirzani dan Dipo Latif akhirnya digelar pada Kamis kemarin. Sayangnya, baik Nikita maupun Dipo Latif sendiri tak muncul dalam persidangan. Dipo Latif yang diwakili kuasa hukumnya menilai absennya Nikita sebagai penggugat dalam sidang perdana ditakutkan akan mencuatkan indikasi bahwa Nikita hanya sekedar main-main. Tapi apapun itu, ketidakhadiran Nikita Mirzani membuat proses persidangan harus ditunda hingga waktu yang cukup lama. Sidang mereka baru akan kembali digelar pada tanggal 3 Januari 2019 mendatang. Hari ini adalah sebenarnya agenda sidang pertama. Namun di dalam persidangan hari ini yang sudah ditetapkan oleh Ketua Majelis, kuasa penggugat dan penggugat sendiri secara prinsipal itu tidak hadir. Yang hadir adalah kuasa tergugat. Oleh karena kuasa penggugat dan tergugat secara prinsipal yang berkepentingan dalam perkara ini tidak hadir, maka Majelis Hakim menunda perkara ini untuk memanggil kembali kuasa hukum penggugat. Kami tadi datang jam 10 ke pengadilan, setengah 11 sidang dibuka, dipanggil ke dalam dan pihak penggugat tidak hadir. Jadi oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk dipanggil yang kedua kalinya, itu tanggal 3 Januari. Gugatan itu adalah hak orang untuk menggugat. Jadi kalau dibilang aneh sih enggak. Setiap orang berhak aja untuk menggugat. Cuman saya sayangkan saja tadi tidak hadir karena bisa timbul asumsi bahwa ini gugatannya main-main nih. Ya kan, nggak serius gitu. Teorinya sih mestinya tadi juga bisa digugurkan. Gitu. Tapi kan ada kebijakan hakim untuk dipanggil sekali lagi. Bak benang kusut, kisruh rumah tangga Nikita Mirzani dan Dipo Latif telah merambat kemana-mana. Tak hanya terkait proses perceraian mereka, Dipo Latif dan Nikita Mirzani juga bersengketa di ranah hukum terkait sejumlah laporan di kepolisian. Tapi di balik itu semua, kuasa hukum Dipo Latif mengungkap fakta bahwa kliennya sudah menjatuhkan talak pada Nikita Mirzani. Bahkan beberapa hari sebelum Nikita mengajukan gugatan cerai untuk kedua kalinya, Dipo Latif disebut telah menjatuhkan talak 3 pada istrinya tersebut. Faktanya, saya masih ingat tuh, tanggal 5 Juli itu Nikita sudah ditalak oleh Dipo. Lalu Nikita memasukkan itsbat dan gugat cerai yang kemudian dicabut. Nah, tanggal 27 Oktober itu Dipo melakukan talak lagi, talak 3. Talak 3, kemudian Nikita tanggal, kalau tidak salah tanggal 1 atau tanggal 1 November itu memasukkan kembali, jadi berapa hari setelah ditalak memasukkan kembali, mengajukan itsbat dan cerai juga. Iya, kan perkara Nikita Mirzani ini kan ini yang kedua. Yang kemarin sudah selesai, perkara selesai dengan pencabutan. Alasan pencabutan kan ada hal yang terjadi positif di antara mereka. Ya kita positif thinking, barangkali harmonis, mereka harmonis kembali. Nah, rujuk kembali. Bukan rujuk, kalau rujuk kan sudah cerai. Ini kan belum cerai. Berarti baik kembali rumah tangganya, membina kembali rumah tangganya. Dan itu hak mereka. Dan boleh secara hukum juga boleh diberi peluang oleh hukum untuk cabut perkara. Nah, kemudian ternyata ada perkembangan lain. Nah, faktanya kan masuk perkara baru dengan nomor geser baru, tapi sama yang diajukan oleh saudara Nikita. Tarik ulur proses perceraian Nikita Mirzani dan Dipo Latif memang bukan satu-satunya konflik yang menyeret mereka. Beberapa waktu lalu, Dipo Latif bahkan telah melaporkan Nikita Mirzani di Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Nikita Mirzani yang dianggap mengumbar hal-hal yang merugikan Dipo Latif di ranah publik justru terkesan santai menanggapi laporan suaminya itu. Cuman mungkin karena
sejak Agustus itu katanya pemberitaannya tentang Dipo itu sampai dengan bulan ini ya, itu nggak berhenti. Jadi Dipo melaporkan adanya pencemaran nama baik dan fitnah berdasarkan Undang-Undang ITE di Polda Metro. Gue cuma bisa bilang mungkin itu cara dia berkomunikasi dengan gue kali ya. Karena kan jujur dari kejadian yang gue sempat pendarahan di apartemen gue sendiri, abis dia datang ke tempat gue itu gue sudah memblok apapun gue sudah memblok komunikasi apapun. Instagram gue blok, telepon, sampai akhirnya gue harus ganti nomor gitu. Jadi mungkin itu cara dia nyari perhatian ke gue gitu. Gue nggak mau ngeladenin, mau dia lapor kemana terserah, puas-puasin aja. Kalau memang menurut mereka seperti itu, ya sabar aja. Ya mau dibawa dari mana terserah, kan gue bilang dia itu sudah gue tutup komunikasinya. Keluarga gue juga sudah menutup komunikasi rapat-rapat setelah kejadian yang dia datang ke apartemen. Kan gue ada semua rekaman suaranya aja, gue ada, dia masih ngajakin baik-baikan kayak gitu. Tak hanya satu laporan polisi, Dipo Latif sebelumnya juga telah melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan penggelapan dan penganiayaan. Dan hingga sekarang proses tersebut masih terus bergulir di ranah kepolisian. Melihat hal ini, lagi-lagi Nikita Mirzani menyebut itu hanya upaya Dipo Latif agar bisa berkomunikasi dengannya. Kalau yang di Polres itu beda ya. Di Polres itu kan sudah lama kita masukkan yang soal penganiayaan dan penggelapan. Yang di Polres terakhir kayaknya naik ke tingkat penyidikan. Itu nggak penting. Nggak penting. Itu mah dia cuma mau berkomunikasi dengan sama gue aja, cuma caranya salah. Karena kan gue sudah memblok semuanya. Namanya juga artis sensasional ya, gue harus menikmati itulah. Apa yang terjadi antara Nikita Mirzani dan Dipo Latif memang sangat disayangkan. Apalagi ketika mengingat Nikita kini tengah mengandung buah hati mereka yang telah memasuki usia kehamilan 13 minggu. Bagi Nikita, saat ditemui di sela-sela kegiatannya Kamis kemarin, ia sudah tak ingin lagi berurusan dengan sang pengusaha. Selain menutup rapat-rapat kemungkinan rujuk, Nikita juga menutup segala akses komunikasi dengan suaminya tersebut. Insya Allah enggak lah, karena udah jalan 3 bulan juga kan nggak mau ketemu sama Dipo juga, jadi kayaknya udah enggak. Kalau kemarin kan waktu proses perceraian pertama masih komunikasi, masih ngobrol gitu kan, masih ketemu. Kalau sekarang emang Niki menutup semua akses untuk bertemu sama dia gitu. Kalau kayak Instagram kan sudah Niki blok, terus WhatsApp sudah Niki blok, Niki juga bahkan ganti nomor gitu. Biasanya dia kayaknya nelfon Niki pakai nomor nggak dikenal gitu kan. Karena Niki merasa terganggu, akhirnya Niki ganti nomor. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Nikita Mirzani dikabarkan meradang. Lewat kuasa hukumnya, Nikita bahkan dikabarkan siap melaporkan Sajat Ukra ke polisi dalam waktu dekat ini. Tapi terlepas dari rencana Nikita mempolisikan mantan suaminya itu, sang artis sensasional juga pernah mencurahkan isi hati terkait kecurigaannya bahwa Sajat Ukra akan membawa sang buah hati ke luar negeri yang membuat Nikita menutup rapat akses bagi Sajat untuk bertemu anak mereka. Nikita juga menyebut bahwa Sajat telah bertemu dengan Dipo Latif untuk berkolaborasi menjatuhkan dirinya. Jadi kan Niki ada informan ya, apa sih? Informan itu memberitahu bahwa akan terjadi penculikan gitu kan, karena dari mantan suami yang kedua sudah melakukan semua cara kayak ngelaporin Niki ke Polda, terus pokoknya semua cara deh dilakuin gitu, tapi ternyata tidak menghasilkan apapun gitu kan. Jadi ada yang bilang iya dia minta bantuan sama orang lain katanya gitu untuk bisa ngambil anak Niki gitu kan. Jadi gara-gara ada itu sekarang penjagaannya makin diperketat. Niki juga sudah bicara gitu kan, karena kan ini udah
kasusnya udah beda ya. Kalau sampai anak dibawa kan, kalau sampai dibawa kabur ke luar negeri kan Niki juga mau nyari kemana pun bingung gitu kan. Jadi sekarang emang semuanya serba diketatin untuk si Aska ini gitu. Jadi ternyata di belakang mereka mengadakan pertemuan untuk kolaborasi membuat jatuh Niki, tapi kan kalian tahu sendiri ya kan bahwa perisai Niki ini kan terbuatnya bukan dari besi baja lagi ya kan. Sudah berlapis emas 24 karat. Segala persoalan dari proses cerai yang memantik bara konflik dengan Dipo Latif hingga polemik hukum dengan Sajat Ukra mantan suaminya harus dihadapi Nikita di tengah kondisinya yang berbadan dua dan di usia kehamilannya yang sudah memasuki 13 minggu. Benarkah Nikita sudah mengetahui jenis kelamin calon buah hatinya dengan Dipo Latif tersebut? Alhamdulillah baik, sekarang udah jalan 13 minggu. Alhamdulillah baik semua, dia banyak gerak di dalam, makanya suka linu-linu perutnya. Ngidamnya anak cucu konglomerat yang sekarang ini ngidamnya murahan gitu. Mungkin bayinya juga prihatin ya, kayak pengertian, kayak bapaknya nggak punya uang gitu, cuman punya gedung, itu juga punya kakeknya kan. Jadi dia pengertian banget, sukanya cilok, ketoprak gitu. Insya Allah cowok. Udah kelihatan monasnya? Udah kelihatan. Pertama yang kelihatan malah ini mau cek darah kan, jadi dari cek darah itu bisa kelihatan kelamin, terus kalau ada Down syndrome atau apa sekarang udah canggih kan gitu, ini mau cek darah jadi ketahuan nanti semua, mudah-mudahan gak ada apa. Enggak, sekali lagi berita masalah orang ketiga tidak benar. Berita masalah finansial tidak benar.